Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, mahasiswa Universitas Asia, program studi PJJ S1 Informatika, NIM 22040101025. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jawaban mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah Cloud Computing. Dosen pengampu itu Bapak Agung Riyadi SKMM. Selanjutnya langsung mengenai hasil eh, lembar jawab ujian akhir semester untuk mata kuliah Cloud Computing, yaitu mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu penjelasan istilah tentang Service as a Service, Utility Computing, dan Integrated Network. Software as a Service merupakan model layanan cloud di mana penyedia pihak ketiga menghost aplikasi dan membuatnya tersedia untuk pengguna melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal ataupun mengelola perangkat lunak secara lokal karena semuanya diakses melalui browser atau antarmuka web. Contohnya yaitu ada Google Docs, kemudian ada Trello, kemudian yang tipenya CRM itu ada Salesforce, kemudian HubSpot. Kemudian pengertian mengenai utility computing yaitu model layanan cloud yang menyediakan sumber daya komputasi seperti CPU, penyimpanan jaringan secara on demand, mirip dengan layanan utilitas listrik ataupun air. Pengguna hanya membayar sesuai pemakaian, pay per use. Sebagai contohnya yaitu layanan komputasi awan, cloud computing seperti Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machine. Kemudian penyimpanan awan seperti Amazon S3 dan Google Cloud Storage. Yang ketiga yaitu pengertian mengenai integrated network, mengacu pada infrastruktur jaringan terpadu yang menghubungkan berbagai komponen cloud, server, penyimpanan aplikasi secara efisien dan aman. Tujuannya adalah memastikan komunikasi yang lancar, latensi rendah, dan keandalan tinggi antar layanan cloud. Contohnya, jaringan pribadi virtual, VPN di cloud, seperti AWS VPC, Azure Virtual Network. Kemudian integrasi hybrid cloud, yaitu menghubungkan infrastruktur on-premise dengan cloud. Apa itu hybrid cloud computing? Ini adalah gambar yang menunjukkan arsitektur hybrid cloud. Apa itu hybrid cloud computing? Hybrid cloud computing adalah arsitektur komputasi awan yang menggabungkan private cloud on-premise dengan public cloud seperti halnya AWS, Azure, dan Google Cloud, serta koneksi antar keduanya agar dapat saling berbagi data, aplikasi, ataupun layanan. Penjelasannya itu mengenai private cloud on-premise, di mana dikelola secara internal oleh pihak ketiga dan digunakan untuk workload sensitif atau yang membutuhkan kontrol tinggi atas keamanan dan kepatuhan. Kemudian ada public cloud seperti AWS, Azure, dan GCP, Google Cloud Platform, digunakan untuk workload yang lebih fleksibel, skalabilitas tinggi, atau kurang sensitif, seperti hosting aplikasi publik, backup, dan analitik. Kemudian ada hybrid connectivity, merupakan koneksi yang menghubungkan kedua lingkungan, private dan public, seperti VPN, Virtual Private Network. Kemudian ada Direct Connect, Amazon, Express Route Azure, dan Google Interconnect Google, dari Google. Manajemen dan orchestration layer, tools atau platform yang digunakan untuk mengelola kedua lingkungan secara terintegrasi seperti VMware vRealize, Red Hat OpenShift.
Kubernetes, dan Terraform, Ansible. Adapun mengenai empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing, yaitu yang pertama, kematangan infra dan teknologi, kesiapan infrastruktur, baik itu jaringan, hardware, dan kompatibilitas sistem, dan teknologi virtualisasi, kontainerisasi, SDN, menentukan kelancaran migrasi ke cloud. Yang kedua yaitu mengenai kebijakan dan kepatuhan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR, ISO 27001, atau lokal seperti Undang-Undang PDB di Indonesia mempengaruhi pemilihan model cloud, public, private, hybrid, dan lokasi penyimpanan data. Yang ketiga, faktor yang ketiga itu mengenai keterampilan SDM dan budaya organisasi. Gimana kemampuan tim IT dalam mengelola cloud, misalnya sertifikasi AWS atau Azure, dan kesiapan budaya kerja kolaboratif berbasis cloud. Faktor yang keempat yaitu strategi biaya dan model layanan cloud. Pemilihan model layanan IaaS, PaaS, dan SaaS, dan strategi pricing yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan kerugian eh, virtualisasi dan cloud computing. Keuntungan. Yang pertama, penghematan biaya. Mengurangi biaya pembelian hardware, pemeliharaan, dan listrik karena sumber daya komputasi digunakan secara bersama. Skalabilitas elastis, yaitu ada sumber daya, baik itu CPU, RAM, penyimpanan, dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan on demand. Kemudian yang ketiga yaitu fleksibilitas dan aksesibilitas. Akses aplikasi dan data dari mana saja, kapan saja, dengan perangkat apapun yang terhubung dengan internet. Yang keempat yaitu pemanfaatan sumber daya optimal. Resource utilization. Virtualisasi memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak virtual machine, mengurangi idle resource. Yang kelima, pemulihan bencana dan backup otomatis. Layanan cloud menyediakan replikasi data dan cadangan otomatis di berbagai lokasi geografis. Yang keenam, kecepatan implementasi. Instalasi infrastruktur atau aplikasi baru hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Yang ketujuh, keamanan terpusat. Penyedia cloud menawarkan fitur keamanan bawaan seperti firewall, enkripsi, dan IAM. IAM. Yang selanjutnya yaitu ramah lingkungan. Konsumsi energi lebih rendah karena konsolidasi server dan pendinginan yang efisien di data center cloud. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kerugian. Adapun beberapa kerugian yaitu satu, ketergantungan pada konektivitas internet. Jika internet lambat ataupun putus, akses ke layanan cloud akan terhambat. Kemudian yang kedua yaitu masalah keamanan dan privasi data. Resiko kebocoran data jika penyedia cloud mengalami serangan cyber atau salah konfigurasi itu sangat memungkinkan terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya tersembunyi. Tagihan cloud bisa membengkak karena biaya transfer data, penyimpanan tambahan, ataupun layanan premium. Mungkin demikian sedikit yang dapat saya sampaikan untuk UAS mata kuliah cloud computing. Banyak salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.